So guys, balik lagi sama gue Gerard Marcel. Thank you banget buat kalian yang udah klik video ini. Ya, kita tahu sekarang kita masih karantina, masih PSBB. Dan katanya sih dari pemerintah diperkirakan mulai Juni awal tuh udah selesai ya. Semoga aja pandemi ini cepat selesai, wabah ini cepat selesai. Dan ya kita bisa kembali ke aktivitas normal kita ya. Karena udah mau 2 bulan ya kita di rumah doang. Oh ya, sebelum kita mulai, tolong bantu dengan subscribe supaya gue makin semangat bantu gue untuk menyupport channel ini agar videonya makin menarik ya dengan subscribe-nya. Dan juga follow media sosial media gue, Instagram, yaitu di Gerard Marcel, linknya di bawah. Oke. Nah, kita mau bahas mengenai mitos-mitos yang ada di dunia fitness. Kita tahu tuh ada banyak banget mitos-mitos yang beredar dan masalahnya dipercaya sampai sekarang. Dan pasti tiap tahun tuh ada yang mau mulai fitness ataupun yang udah lama di dunia fitness tapi belum tahu ternyata ini tuh mitos loh yang dipercaya. Jadi kita mau bahas dengan video ini, dengan ada video ini supaya kita tahu oh ternyata itu mitos loh, nggak asli. Jadi ada beberapa catatan. Kita mulai dari mitos yang pertama. Mitos yang pertama yaitu kalau latihan harus badannya sampai sakit atau nyeri. Pasti kalian pernah dengar seperti itu kan. Kalau lu latihan dengan badan yang sakit, akhirnya sakit, hasilnya sakit, itu berarti latihan benar. Nah, itu mesti dihati-hati. Pertama, memang normal dan wajar ketika kalian pertama kali fitness atau mengganti program. Tiba misalnya pertama kali fitness, kalian masuk join di fitness, pasti awal-awal kalau latihan dengan benar, itu pasti akan sakit ototnya. Karena muscle fibernya, otot-ototnya kita robek, kita rusak, sehingga dia bisa menjadi besar, ya kan? Nah, kalau kita ganti, misalnya programnya kita full body workout terus, tiba-tiba kita ganti chest aja, itu bisa juga sakit. Tetapi dengan berjalannya waktu, biasanya badan itu kita punya muscle memory. Jadi kita ototnya bakal lebih besar dan akan lebih biasa dan beradaptasi terhadap apa yang kita lakukan itu. Jadi sering dengan berjalannya waktu kita latihan, kita nggak akan merasakan sakit lagi seperti yang pertama kali kita lakukan. Yang fitness pertama kali. Nah, kalau kalian merasakan sakit, itu harus dihati-hati. Karena itu bisa aja bukan latihannya benar, melainkan kalian salah latihannya dengan form yang salah yang dapat mengakibatkan kalian cedera, jadi sakit. Nah, biasanya itu di deadlift ya, lower back, dan juga ketika main incline, military press, dan juga incline bench press yang kena biasa deltoid di sini. Nah, itu harus diperhatikan karena formnya harus dengan baik dan benar. Jadi itu yang pertama. Ya, yang kedua latihan beban hanya untuk pria. Nah, yang cewek-cewek biasanya kita tahu sampai sekarang pun cewek pasti tanya, aduh gua nggak mau nge-gym gua takut karena gua takut badannya besar. Seperti yang video-video seperti ini, foto-foto ini. Nah, permasalahannya adalah kalian tidak tahu kalau ternyata fitness itu membutuhkan konsistensi waktu yang lama. Gak cuma kalian setahun atau 2 tahun itu tiba-tiba jadi besar seperti yang ada di foto-foto ini. Nah, mereka itu latihannya dedikasinya lama. Ya kan, latihannya, makannya, diatur nutrisinya. Itu dedikasinya lama banget. Ya kan, dibantu suplemen gitu-gitu. Itu lama dedikasinya. Sehingga nggak mudah untuk mendapatkan hal seperti itu. Dan kalau wanita yang bodybuilding seperti itu, nah biasanya itu udah suntik testosteron, hormon growth. Karena pada faktanya adalah hormon testosteron di pria itu 20-30 kali lebih banyak daripada wanita. Wanita itu cuma tipis doang, cuma kecil doang. Makanya hormon testosteron itu dapat membangun pria lebih mudah untuk mendapatkan otot dibandingkan wanita enggak. Jadi kalau kalian wanita nggak usah takut kalau untuk fitness karena kalian nggak mungkin sebesar itu dan kalian malah dapetnya jadi seksi dan badan kalian jadi kencang, lebih rapi, lebih ramping, pokoknya lebih keren deh dibandingkan dengan yang kayak gitu-gitu. Itu kan soalnya itu nggak natural. Jadi kalian nggak mungkin bisa dengan gampang untuk mendapatkan badan yang seperti itu karena hormon testosteron kalian tuh nggak ada kecuali kalian suntik-suntik. Nah, itu baru bisa. Jadi jangan takut ya, oke? Yang ketiga, yaitu lu mau latihan, mau sukses di fitness, mau cepet jadi, kalian harus seminggu kalau bisa setiap hari ataupun waktunya lama. Nah, itu juga mitos ya.
kalian bisa tiap hari boleh. Kalau misalnya kalian sanggup tiap hari asalkan nutrisinya bagus, istirahatnya cukup, latihannya juga bagus, itu bisa kok. Boleh, tapi hati-hati kalau keseringan malah overtraining, malahan kelamaan, atau keseringan latihan otot yang sama, itu jadi overtraining, kesian, malah bukannya naik malah menyusut ototnya, gampang cedera juga ya kan, metabolisme terganggu kalau overtraining. Nah, lebih lama waktunya, lama di gym, bisa sampai 3 jam 4 jam, itu kelamaan sih. Jadi kalau kalian bener-bener latihan dengan maksimal 2 jam sampai 2 jam setengah aja udah paling maksimal kok, udah lama banget itu. Nah, kalian mesti lihat dulu kalian latihannya gimana kualitasnya. Apakah latihan antara setnya kalian terlalu lama restnya, misal main HP, kebanyakan ngobrol, nonton TV yang ada di tempat fitness, main media sosial media yang lama, itu juga bisa berpengaruh pada kualitas latihan. Jadi bukan lamanya kalian di tempat gym, tapi kualitas latihan kalian antar set, antar rep, itu yang perlu kalian pahamin. Jadi bukannya lama, oh 2 jam latihan deh, ya udah 3 jam deh latihan, tapi kebanyakan main HP, kebanyakan ngobrol, itu malah bukan jadi makin bagus kan, gitu. Oke, yang keempat yaitu semakin banyak keringat yang dikeluarkan tubuh, semakin banyak lemak yang dibakar. Nah, ini salah juga ya. Karena kalian kita tahu lah, pasti pernah lihat orang treadmill, nge-gym pakai jaket, ya kan? Udah panas pakai jaket lagi. Kenapa pakai jaket? Biar lemaknya cepat kebakar. Sebenarnya itu enggak ya. Jadi keringat itu dikeluarkan oleh tubuh karena tubuh kita tuh biar menyesuaikan diri sama udara luar. Jadi makanya mengeluarkan keringat. Bukan keringat itu bukan patokan untuk oh gue udah keringetan banyak nih berarti lemak gue kebakar. Enggak. Jadi ya kalian boleh aja kalau nge-gym mau pakai jaket ya boleh-boleh aja gitu, tapi itu nggak membakar kalau lebih banyak lemak kalian, seperti itu. Lanjut, tidak makan ketika ingin menurunkan berat. Nah, tidak makan ketika ingin menurunkan berat, gue mau diet deh, ya udah gue nggak makan sama sekali deh, gue nggak makan nasi deh, itu malah berbahaya kepada tubuh kita, karena tubuh kita itu membutuhkan juga asupan protein, karbo, dan juga lemak. Itu tubuh kita tetap butuhin. Jadi jangan sampai di-cut benar-benar habis, karena itu malah menurunkan metabolisme tubuh kita. Ketika kita butuh kalori, kita butuh karbohidrat. Karena kalau tanpa karbohidrat kita jadi lemes gitu, nggak ada gula, nggak ada sumber energi kita. Jadi susah. Jadi harus tetap punya gitu pemasukannya. Kalau nggak mah nggak bisa. Jadi nggak sehat. Bukannya kalian buat dapetin badan ideal juga harus sehat, malah kalian cuma dapet badan ideal tapi nggak sehat, itu malah lebih nggak worth it sih kalau menurut gua. Jadi ya diet boleh, tapi tetap harus karbonya tercukupi, lemaknya, proteinnya juga, seperti itu. Jadi nggak boleh nggak makan sama sekali ya. Yang keenam, sit up untuk mendapatkan perut six pack. Iya benar, sit up itu adalah gerakan atau crunch, itu bisa merupakan gerakan yang membuat otot kita lebih definisi ya, otot perut kita khususnya. Nah, tetapi mau kamu sit up 1000 kali sehari, kalau kamu makan tetap banyak, kalau fat persentase dalam tubuh kamu masih tinggi, kamu nggak akan bisa mendapatkan six pack yang kelihatan karena masih tertutup lemak. Jadi sit up bisa, boleh, dan bisa membuat otot asalkan kamu diet dan fat persentase dalam tubuh kamu itu diturunkan juga, sehingga kotak-kotaknya dalam perut, kotak-kotak perut kamu akan terlihat lebih bagus, seperti itu. Jadi sit up nggak langsung buat oh rajin sit up nih langsung six pack, nggak gitu ya. Yang ketujuh, suplemen adalah kunci utama fitness. Jadi kalau mau fitness sukses harus pakai suplemen, amino, BCAA, ada whey, ada macem-macem, itu banyak banget. Enggak ya. Jadi memang mensuplai kamu, membantu kamu nih, mensupport kamu nih. Nih ada nih whey, ada nih amino. Aduh mau kelihatan basah, mau kelihatan gede, mau bulking pakai kreatin, itu bisa. Tetapi kalau bukan kunci utama tetap latihannya. Kamu latihannya gimana?
Kalau kamu latihannya bagus dengan dibantu suplemen yang bagus, yang cocok dengan kamu, nah itu bakal membantu. Tapi kalau kamu latihannya ya seminggu cuma sekali, misalkan ya seminggu cuma sekali, tapi itu pun kamu latihannya nggak bagus gitu, dan itu nggak konsisten, nggak akan bisa walaupun pakai suplemen juga gitu. Jadi bukan kunci utama. Kunci utama itu tetap 3, latihan, nutrisi, sama tidur. Tetap itu 3, nggak ada salah satunya. Kalau salah satu hilang nggak bisa. Jadi 3 kunci itu. Jadi bukan suplemen kuncinya, oke? Yang ke-8, aduh, gue nggak mau fitness ah. Ketika fitness gue berhenti, nanti badan gue jadi lemak, kendor. Nah ini yang harus kita tahu ya. Ketika kita fitness, ketika kita mulai bodybuilding, fitness gini ya, latihan di workout di gym, kamu nge-gym, kamu badannya bagus, punya otot yang gede, masa otot yang gede, kamu tiba-tiba berhenti fitness. Nah kamu nggak sadar kalau kamu tuh makannya tetap sama loh. Kamu lagi bulking nih fitness, kamu gedein badan, ototnya gede kan, kamu makannya banyak. Ketika kamu berhenti fitness, kamu udah nggak latihan lagi, otot kamu udah nggak dilatih lagi, sehingga menyebabkan otot kamu juga, aduh, kamu makannya tetap banyak nih pas kamu fitness, sama kamu udah nggak fitness, kamu makannya tetap banyak. Nah otot itu punya muscle memory, dia bakal ingat, aduh, gua aja nggak dilatih-latih lagi, ya udahlah gua jadi lemak aja, jadi lemak. Tapi bukan otot yang jadi lemak, ototnya tetap ada, tapi kadang-kadang menyusut, jadi menyusut gitu. Itulah jadinya kamu jadi bergelambir, punya lemak, karena kamu nggak sadar makanan kamu tetap sama gitu, walaupun kamu nggak latihan. Harusnya kalau dikurangin, makanan kamu dikurangin, kamu tetap latihan, misalnya seminggu sekali, misalnya boot up atau home workout, itu tetap bisa kok menjaga gitu. Jadi nggak bergelambir-gelambir pasti gitu. Jadi tergantung dari makanan juga. Yang ke-9, semakin kencang kamu lari, semakin banyak lemak yang dibuang. Enggak ya, ini salah banget. Ini salah. Jadi kalau kamu lari itu kamu malah kamu melatih untuk jantung, kardio, ya kan? Ketika kamu ingin membakar lemak, kamu harusnya jalan cepat, karena jalan cepat itu 65% dari maksimum rate kamu, jantung kamu. Kalau kamu lari biasanya 80% pakainya gitu. Terus terakhir, dan yang terakhir, tidak boleh makan sehabis latihan karena bisa bikin gembuk. Buat apa latihan capek-capek tapi malah makan lagi pulangnya. Nah ini sebenarnya bilang salah, mitos juga bisa bener, ya kan? Nah tapi tergantung. Bisa mitos kalau kamu sebelumnya kamu nggak makan, ya kan? Kamu misalnya nge-gym sore nih, kamu nge-gym sore, paginya nggak makan, siangnya nggak makan, terus kamu nge-gym, terus kamu mau diet nih, kamu makan lagi, sehabis latihan nggak makan, itu malah bikin sakit. Kurus sih, tapi malah bikin sakit. Nah tetap aja yang dihitung adalah kalori intake kamu per hari. Mau kamu habis latihan makan kek, tapi bisa nggak bakal gemuk juga lagi kalau kalori kamu masih perharinya itu masih di bawah BMR kamu. Jadi boleh nggak? Boleh aja, itu bisa mitos gitu, tapi asalkan catatannya seperti itu ya. Oke, mungkin segitu aja beberapa mitos yang ada di dunia fitness, dan kalian tahu, kalian boleh share juga ke teman-teman kalian yang masih beranggapan kalau ini bukan mitos. Jadi mereka tahu juga, ya kan? Bisa diskusi juga di kolom komen. Tulis juga video-video menarik lainnya, mungkin kalian bisa request juga. Jangan lupa sosial media gue di follow, subscribe, like, comment, share. Gue Gideon Marcel, sang out. See you next video. Bye bye. Thank you semuanya.